Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pemateri dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang urgensi hadis, urgensi ilmu dan ulama. Yaitu saya pemateri pertama akan menjelaskan mengenai ilmu yang bermanfaat. Yang pertama yaitu menurut pendapat hadis riwayat Muslim, yaitu yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis tersebut dari hadis riwayat Muslim. Pada hadis berikut ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran tentang perlunya manusia mencari amal yang berkualitas, kekal, bermanfaat dalam kehidupan dunia maupun setelah meninggal dunia kelak. Kualitas amal itu tidak terputus pahalanya, sekalipun ia telah meninggal dunia. Selama amalnya dimanfaatkan oleh manusia, beliau menyatakan dalam hadis di atas, apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, tidak bisa bekerja, tidak bisa beramal, tidak bisa berkarya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jika profesi seseorang terputus, maka secara sendirinya upah, honor, gaji akan terputus. Itu artinya tidak ada pekerjaan, tidak ada gaji. Seperti itu juga dengan amalan. Tidak ada amal, maka tidak ada pahala, kecuali 3 perkara yang tidak terputus pahalanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sedekah jariah, artinya sedekah yang mengalir, yakni pahala yang mengalir terus-menerus sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Misalnya bersedekah sejadah, bahan untuk bangunan masjid, musola, dan sarana ibadah lainnya. Sedekah jariah atau wakaf seperti ini tidak akan habis dan terus mengalir pahalanya selama benda-benda tersebut masih dimanfaatkan oleh orang banyak, sekalipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Maksud dari ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan dan diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan dan mengajarkan sampai ia meninggal dunia, bahkan sampai akhirat. Yang ketiga yaitu anak soleh. Anak soleh yakni anak yang baik. Menurut Ibnu Hajar Al-Makki, maksudnya soleh ini di sini adalah anak beriman kepada Allah, anak yang mau mendoakan ke semua orang tuanya. Doa adalah kemauan hati yang baik menginginkan orang tuanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadis ini memberikan motivasi kepada anak agar selalu mendoakan orang tuanya, sekalipun orang lain pun bisa mendoakannya. Hadis ini juga mendorong kepada orang tuanya untuk berusaha mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi keduanya, umumnya bagi halayak umum. Demikian juga doa anak sangat bermanfaat bagi orang tua meskipun telah meninggal dunia. Jadi untuk ilmu yang bermanfaat ini, pelajaran dapat kita ambil. Yang pertama, memotivasi meningkatkan amal soleh yang bermanfaat dalam berbagai sektor, baik dalam diri kita sendiri, keluarga, dan sosial masyarakat. Yang kedua, keutamaan menuntut dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, anjuran untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar, seperti halayaknya yaitu karya ilmiah, menulis buku, dan lain-lain.
Yang keempat, dianjurkan untuk kita bersedekah, wakaf, dan amal jariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu keutamaan orang berilmu, yaitu dari hadis riwayat Al-Tusmizi yang menjelaskan, yang artinya yaitu dari Abu Umayyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kelebihan ahli ilmu terhadap ahli ibadah adalah kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa meminta rahmat kepada orang yang mengajarkan kenaikan kepada manusia. Itu menurut dari hadis riwayat Al-Tirmizi. Pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan orang alim atau abid. Alim artinya orang yang berilmu, pengetahuan terutama dalam ilmu syarah, sedangkan abid adalah ahli ibadah saja. Keduanya diperlakukan dalam beragama. Orang alim harus beribadah sebagaimana mestinya, ilmunya yakni berpengalaman ilmu. Demikian juga abid harus berilmu, karena ibadah tidak dapat diterima kalau tidak didasari ilmu. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang keutamaan kedua orang tersebut. Maksud orang alim di sini adalah orang yang banyak mengetahui ilmu syarah dan sudah melaksanakan ibadah-ibadah wajib lainnya. Sedangkan abid di sini adalah orang ahli ibadat setelah memperoleh ilmu yang wajib. Keutamaan orang alim yaitu seperti ini, lebih diutamakan dibandingkan dengan orang yang terendah. Di antara sahabat, alangkah jauhnya perbedaan keutamaan keduanya. Keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan sahabat paling agung saja tidak ada taranya. Bagaimana jika dibandingkan dengan sahabat? Al-Qari mengatakan perumpamaan ini bersifat mubalakah atau berlebihan. Andai kata keutamaan Nabi yang paling agung saja sudah cukup. Untuk keutamaan orang yang berilmu dapat kita ambil. Yang pertama, keharusan orang yang berilmu beribadah dan keharusan orang abid dan berilmu. Ilmu tak ada manfaatnya tanpa ibadah dan ibadah tidak diterima tanpa ilmu. Yang kedua, proses belajar mengajar ilmu lebih diutamakan daripada melaksanakan ibadah yang sunnah, karena ibadah itu memberi manfaatnya yaitu mengajarkannya saja, sedangkan ilmu selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, anjuran untuk menghormati ulama dan para penuntut ilmu serta mendoakan mereka. Yang keempat, anjuran untuk agar melakukan hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Tika Sari.